Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya di kelas Ceriaku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya tetap ceria. Hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Kalian lihat, perhatikan gambar di sana di video ini. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Nah, energi itu bisa sederhananya bisa dikatakan tenaga gitu ya. Nah, energi primer itu pokok dan sumber energi sekunder. Sekunder itu tidak pokok ya, yang utama maksudnya. Kita lihat sumber energi primer yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling penting bagi kehidupan manusia. Energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Kita sudah pelajari ya kemarin. Fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan. Panas matahari juga dapat dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, memanaskan air, serta menghasilkan listrik. Nah, kita pelajari lebih lanjut. Matahari adalah benda panas yang terdiri dari unsur-unsur kimia dan sebagai pusat tata surya, dan seluruh planet bergerak mengelilinginya. Jadi matahari itu dikelilingi oleh planet-planet, benda-benda langit planet itu ya. Kegiatan manusia yang memanfaatkan matahari itu apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, olahraga. Setiap seminggu sekali kalian kan olahraga ya di sekolah. Nah, untuk apa sih olahraga sebenarnya ini? Kenapa harus memanfaatkan sinar matahari? Kita lihat yuk, kita pelajari lebih lanjut. Ketika berolahraga akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lancar. Hasilnya tubuh lebih sehat dan kuat, serta tidak mudah terserang penyakit. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang dan kulit. Kemudian kalian perhatikan gambar, ada dua gambar menunjukkan bahwa sedang ada seseorang yang bukan seseorang ya, kelompok orang sedang melakukan olahraga. Jadi penting sekali olahraga ini ya. Kemudian nomor 2, yang kedua, menjemur pakaian. Manusia memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur pakaian. Yang terjadi saat menjemur pakaian adalah peristiwa penguapan, karena pakaian basah itu akan kering kalau dijemur. Airnya menguap jadi pakaiannya kering. Jadi sebenarnya tidak memakai matahari pun bisa untuk melakukan penguapannya itu dengan mesin cuci ya adik-adik. Tapi lebih bagusnya itu pakai sinar matahari. Tetapi perlu diperhatikan untuk penjemuran pakaian di bawah sinar matahari itu dapat merusak warna pakaian, dan apabila di ruangan yang terbuka rawan polusi debu. Dampak positif menjemur pakaian di bawah matahari yaitu dapat membunuh kuman pada baju. Kalian perhatikan ada dua gambar yaitu penjemuran baju. Berikutnya manfaat matahari yaitu ketiga, fotosintesis. Matahari berperan penting untuk fotosintesis tumbuhan, dan tumbuhan berperan penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Jadi matahari ini berfungsi untuk fotosintesis. Fotosintesis itu
proses memasaknya tumbuhan. Dia menyerap CO2 kemudian dimasak pada daunnya dengan energi matahari, dan produk hasilnya itu mengeluarkan O2. O2 itu oksigen yang kita hirup sehari-hari itu. Jadi penting sekali O2 ini ya. Kita lanjutkan lagi berikutnya yang keempat, yaitu manfaat sinar matahari, yaitu menjemur bayi. Loh, bayi kok dijemur? Ya, pada pagi hari biasanya bayi ini dijemur supaya apa? Kita lihat yuk. Salah satu manfaat dari menjemur bayi di bawah sinar matahari adalah mencegah kulit kuning dan penyakit tulang. Nah, itu ada contoh gambar di mana matahari dipakai untuk menjemur bayi. Tetapi ini harus pagi hari ya, tidak boleh siang. Kalau siang justru sinar matahari ini berbahaya karena mengandung ultraviolet dan dapat menyebabkan penyakit. Kemudian manfaat kelima, sinar matahari untuk pembangkit listrik. Matahari dapat dimanfaatkan untuk energi listrik dengan menggunakan alat yang bernama panel surya yang berfungsi mengubah panas matahari menjadi energi listrik. Kalian perhatikan seperti apa sih bentuk panel surya itu? Di situ ada gambar orang sedang memasang panel surya. Jadi kayak seperti lembaran-lembaran kotak-kotak gitu dipasang di atap biasanya untuk menangkap sinar matahari, kemudian diubah menjadi energi listrik dan dipakai sebagai kebutuhan manusia, bisa memasak, bisa menyalakan lampu, menonton televisi dan macam-macam. Seperti listrik pada umumnya tenaga air atau diesel seperti itu. Karena lebih irit ya kalau untuk memakai sinar matahari ini. Nah, itu tadi manfaat sinar matahari bagi kehidupan manusia. Sekarang kita akan belajar tentang peran matahari bagi kehidupan manusia atau alam. Kita lihat apa sih peran matahari. Yang pertama, matahari sebagai penyebab terjadinya angin. Proses terbentuknya angin adalah berawal dari perbedaan tekanan udara antara udara bertekanan tinggi dan udara bertekanan rendah. Udara itu akan bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Pergerakan inilah yang kemudian disebut angin. Perbedaan tekanan disebabkan oleh suhu yang diakibatkan sinar matahari. Jadi lebih mudah memahaminya, kalian bisa merasakan udara dingin dan udara yang panas. Kalau panas itu bertekanan udara tinggi, kalau yang dingin itu bertekanan rendah. Kalian bisa membayangkan ketika kalian membuka kulkas, itu seperti ada angin yang keluar yang dingin menerpa wajah maupun tubuh kalian. Itu kayak seolah-olah keluar begitu dari dalam kulkas. Itu karena udara yang di luar kulkas itu masuk ke dalam kulkas, karena di luar itu bertekanan tinggi. Dia akan mengalir ke tekanan udara rendah dan terdoronglah udara yang berada di dalam kulkas itu. Nah, itulah yang terjadi ketika angin di alam kita itu seperti itu. Cukup jelas ya. Kalian bisa perhatikan proses terjadinya angin. Kalian bisa perhatikan gambar yang disajikan bagaimana proses terjadinya angin laut ya. Jadi angin laut itu angin yang berasal dari laut menuju ke daratan karena perbedaan tekanan udara tinggi dan rendah ini. Kemudian yang kedua, peran matahari, yaitu matahari berperan dalam daur air. Disajikan gambar bagaimana hujan itu terjadi. Jadi air itu berputar dari laut, danau atau perairan. Terkena sinar matahari, dia akan naik dan terjadi
transpirasi atau penguapan, kemudian terjadi kondensasi atau mengumpulnya uap-uap air ini, dan terjadilah awan yang mengandung air. Kemudian awan itu terdorong oleh angin, dan kemudian jika sudah penuh kandungan air ini, dia akan jatuh ke darat kembali. Setelah darat kembali, dia akan juga mengalir ke sungai, ke aliran-aliran air, bisa got dan bermacam-macam, dan sebagian masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah, begitu. Oke, berikutnya yang ketiga, matahari berperan sebagai proses terjadinya siang dan malam. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya. Ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari, dan inilah area yang mengalami siang. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari, sehingga sisi wajah bumi yang tidak disinari matahari ini mengalami malam hari. Nah, seperti itu. Jadi ketika siang, artinya matahari itu berhadapan dengan sisi bumi yang kita pijak itu ya, itu siang. Tetapi ketika gelap, malam hari, kita berarti matahari itu dibaliknya bumi. Bumi itu kan bulat ya anak-anak, jadi di sebaliknya begitu. Cukup paham ya? Kalian lihat, ini gambar di mana matahari berhadapan dengan bumi. Siang posisinya di mana dan malam di mana, itu bisa jelas terlihat pada gambar ini. Nah, kalian bisa baca sekarang teks cerita kisah Ali si biji energi. Kalau sudah kalian baca. Nah, manfaat matahari. Seperti apa manfaat matahari tadi? Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Sumber penerangan untuk menghasilkan energi listrik, untuk fotosintesis tumbuhan, untuk membantu kesehatan tulang, membantu proses pengeringan, berperan dalam daur air. Nah, itu manfaat-manfaat matahari. Kalian lihat gambar-gambar kesimpulan ini untuk membantu kalian mengingatnya ketika nanti ada pertanyaan. Ini peta pikiran, kalian juga bisa buat di rumah. Ini ada bacaan untuk menambah pengetahuanmu. Kalian baca sendiri ya, bisa kalian stop videonya untuk membaca dan memahami teks ini. Nah, kita masuk kepada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dan berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan, karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang, dapat tumbuh dan dibuat kembali. Contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang apabila sudah habis dipakai tidak dapat dibuat kembali. Contohnya emas, logam, minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, dan lain-lain. Nah, itu tadi sumber daya alam itu penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dan manusia itu menggunakannya sehari-hari mungkin ya. Dan ada pula yang memperjualbelikan, atau disebut juga memperjualbelikan ini adalah kegiatan ekonomi.
Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk kegiatan ekonomi manusia. Ada perkebunan, contohnya teh, kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Pertanian, ada padi, sayur, kentang, cabai, dan lain-lain. Kemudian ada peternakan, contoh sapi, kambing, itik, ayam, dan lain-lain. Perikanan, ada tambak ikan, udang, dan lain-lain. Industri kayu dan rotan, contoh mebel, kerajinan anyaman rotan, industri kertas, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam kegiatan ekonomi. Ada apa saja? Industri batu bara. Yang kedua, industri minyak bumi. Berikutnya, penambangan emas, industri biji besi, kemudian industri alat transportasi. Nah, itu tadi contoh-contoh ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui yang dipakai untuk kegiatan ekonomi manusia. Nah, jika sumber daya alam ini dipakai terus-menerus tanpa ada aturan, tanpa ada usaha-usaha pelestarian, tentunya akan cepat habis dan manusia akan rugi sendiri. Bagaimana usaha-usaha pelestarian sumber daya alam yang dapat dilakukan? Kita lihat. Yang pertama, menghindari pembelian hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua, memelihara, merawat tumbuhan dan serta menyayanginya. Ketiga, menanam pohon. Keempat, menjaga dan memelihara tempat-tempat konservasi sumber daya alam. Kemudian berikutnya melakukan reboisasi dan terasering. Berikutnya penertiban pembuangan sampah. Dan yang terakhir, pengelolaan air limbah dengan benar. Nah, itu tadi usaha-usaha pelestarian. Kita ini di Indonesia itu dianugerahi sumber daya alam yang melimpah sekali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita memiliki rasa syukur kepadanya, karena kita ini tidak kekurangan satu apapun di negara kita tentang sumber daya alam. Tinggal manusianya ya, pemanfaatannya, pelestariannya, bagaimana memanfaatkannya secara bijak. Nah, bagaimana adik-adik, pembelajaran kali ini sudah pahamkah tentang tema yang kita bahas hari ini? Saya berharap kalian sudah memahaminya. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Saya berpesan, tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.